Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. 대통령 후보 유영국, 방금 네가 죽였어. Golden summers fill your eyes. Smile away when you rise. Sleep pretty darling, do not cry. 꼭 살아서 도망쳐. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Nah, kali ini kami akan mengajak kalian untuk menganalisis sebuah film berdasarkan teori Psycho and Law. Film yang akan kita analisis berjudul Golden Slumber. Golden Slumber, film Korea yang mengangkat kisah kejamnya persaingan politik yang terjadi di negara tersebut. Kisah ini diawali dengan kisah seorang pengirim paket bernama Gonu yang sebelumnya mendapat penghargaan karena kebaikannya menyelamatkan seseorang. Akan tetapi, ia harus terjebak dalam persekongkolan pembunuhan kandidat presiden karena dijebak oleh temannya yaitu Muyul. Saat itu, Gonu sedang mengirim paket yang bertepatan dengan waktu usai kampanye kandidat presiden nomor 1 tersebut. Namun, sebuah bom yang dikirim melalui mobil mainan tepat di bawah mobil kandidat presiden nomor 1 meledak dan membunuh sang calon presiden. Setelah kasus pembunuhan itu terjadi, tersebarlah konspirasi yang telah disusun dengan rinci dan terencana. Konspirasi tersebut menyebutkan bahwa Gonu lah yang bersalah. Rekaman video CCTV hingga sidik jari yang terdeteksi memperkuat tuduhan tersebut. Namun, Gonu tidak menyerah. Ia kabur dan mencari bantuan, berusaha membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Kisah ini cukup menarik karena dibalut dalam kisah persahabatan yang cukup polemik, akibat salah satu anggota persahabatan tersebut terlibat dalam persekongkolan persaingan politik yang terjadi. Film ini termasuk film thriller yang diadaptasi dari sebuah novel yang ditulis oleh Kataro Isaka dengan judul yang sama. Teori pertama yang akan kita gunakan untuk menganalisis film ini adalah kekuatan saksi mata yang persuasif. Di menit ke-76, teman Gonu, Choi Gamchul, diculik dan dipaksa untuk membuat pengakuan palsu mengenai tindakan Gonu. Teori kedua yaitu ketika mata menipu. Tuduhan pembunuhan yang dibuat oleh pemerintah terhadap Gonu adalah dengan cara menjadikan orang lain menyerupai Gonu, yaitu dengan operasi plastik dan melakukan tindakan-tindakan jahat seperti membunuh temannya yang terekam oleh kamera CCTV, dan dijadikan barang bukti palsu untuk memperkuat tuduhan terhadap Gonu. Teori ketiga yaitu efek kekeliruan informasi. Pada film tersebut, tokoh utama bernama Gonu yang menjadi buronan akibat diduga pembunuh salah satu kandidat calon presiden dinyatakan meninggal. Namun, di adegan-adegan selanjutnya, diketahui bahwa orang yang meninggal tersebut bukanlah Gonu. Hal ini membuat masyarakat dan media menjadi heboh. Teori keempat yaitu menceritakan kembali. Salah seorang teman Gonu bernama Gamchul menceritakan perbuatan Gonu kepada media. Dia mengatakan hal-hal yang memberatkan Gonu, seperti ketidakpuasan Gonu terhadap masyarakat. Lalu, Gamchul mengatakan bahwa Gonu juga mengancam untuk membunuh keluarganya. Teori keempat yaitu menceritakan kembali. Salah seorang teman Gonu bernama Gamchul menceritakan perbuatan Gonu kepada media. Dia mengatakan hal-hal yang memberatkan Gonu, seperti ketidakpuasan Gonu terhadap masyarakat. Lalu, Gamchul mengatakan bahwa Gonu juga mengancam untuk membunuh keluarganya. Di akhir film tersebut, Gonu mengungkapkan kejadian sebenarnya kepada media. Pengungkapan kejadian ini dapat meminimalisir tuduhan-tuduhan yang diajukan kepadanya. 여기 있는 사람들 모두 죽일 생각이야? Ternyata, terdapat faktor lain yang mempengaruhi juri, yaitu yang pertama, karakteristik terdakwa. Gonu adalah korban sekaligus terdakwa dalam kasus ini.
Semua orang mengetahui bahwa Gonu mempunyai karakter yang baik, sopan, suka menolong, dan menjadi teladan seluruh masyarakat. Yang kedua, faktor tambahan. Faktor lain yang membuat juri yakin bahwa Gonu adalah pelakunya ialah para badan intelijen dan media bekerja sama untuk memberi bukti-bukti bahwa ia yang bersalah. Kemunculan Gonu di akhir film, di mana ia memberitahu yang sebenarnya kepada media, yang membuat juri membatalkan tuduhannya terhadap Gonu. Pengaruh kelompok juga berefek pada juri. Pengaruh minoritas terlihat di menit 1 jam 27 menit 53 detik dan 1 jam 34 menit 39 detik, di mana teman Gonu meneriakkan bahwa Gonu dituduh dan tidak bersalah. Namun tidak ada yang mau mendengarkannya karena kurangnya bukti yang akurat. Maka pendapat mereka tidak didengar oleh juri dan masyarakat. Nah, segitu dulu ya analisis filmnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye!